Kau tidak dipanggil ke kebingungan, dan hari ini aku datang dengan suara yang tenang untuk mengingatkanmu bahwa kasih yang benar tidak selalu datang dengan gaduh. Ia sering mendekat seperti pagi yang lembut di jendela, seperti cahaya yang merayap di lantai kamar, seperti langkah yang tidak membuat takut hatimu. Ada bagian dari dirimu yang sudah lelah menunggu tanda besar, tetapi Tuhan sering bekerja melalui kedekatan yang sederhana dan setia. Saat judul ini menyentuhmu, jangan buru-buru menolaknya sebagai harapan kosong, karena kadang-kadang hati yang paling capek justru paling cepat mengenali penghiburan. Kau sudah melewati musim yang membuatmu belajar membedakan perhatian dari ketulusan, dan itu bukan luka sia-sia, itu menjadi hikmat yang diam-diam membentukmu. Dalam Kejadian, Adam tidak diberi sesuatu yang palsu, melainkan penolong yang sepadan. Dan gema itu masih berbicara kepada hidupmu hari ini, ketika kesepian terasa lebih panjang dari yang sanggup kau jelaskan. Aku tidak berkata semuanya sudah selesai, tetapi aku berkata bahwa Tuhan tidak kehilangan alamatmu. Ada kasih yang benar sedang dipersiapkan untuk mendekat dengan cara yang tidak merusak jiwamu. Dan karena itu, kau tidak perlu memaksa pintu yang belum dibuka. Engkau tidak perlu mengecilkan dirimu agar terlihat mudah diterima. Kau hanya perlu tetap tinggal di tempat yang Tuhan sedang bentuk, sebab apa yang tulus tidak akan memintamu berpura-pura. Nafasmu yang tertahan perlahan akan belajar tenang lagi. Hatimu yang waspada akan belajar mengenali damai, dan di balik semua itu, Tuhan sedang menanam pengharapan yang tidak bersuara keras tetapi kuat. Ada hari-hari ketika kau menatap ponsel dan berharap ada pesan yang membuktikan bahwa kamu tidak dilupakan. Layar itu menyala, lalu padam, dan di sela sunyi itu hatimu belajar betapa dalamnya rindu bisa bersembunyi di balik kebiasaan. Kau mungkin tersenyum di depan orang, tetapi di dalam dada, perhatian, kamu harus bersiap sekarang. Saya telah menyiapkan materi eksklusif untuk mereka yang merasa dipisahkan untuk sesuatu yang lebih besar, tetapi hidup dikelilingi oleh kebisingan, gangguan, dan kelebihan beban mental. Ini adalah perjalanan 30 hari yang akan mengubah hidupmu. Jalan terpandu untuk melindungi pikiranmu dan mempersiapkan diri untuk apa yang akan datang dengan praktik harian fokus, batasan, dan disiplin. Berhentilah bernegosiasi dengan kebisingan. Belajarlah mengidentifikasi gangguan sebelum mereka mengendalikanmu dan perkuat pikiranmu. Juga tersedia dalam versi audio imersif. Lebih dari 10.000 pembaca telah mengubah hidup mereka melalui perjalanan 30 hari. Ribuan orang telah memulai transformasi ini. Orang-orang sepertimu yang lelah hidup dalam kabut. Orang-orang biasa yang memutuskan untuk berhenti menerima kekacauan mental. Manfaatkan penawaran terbatas ini hanya bulan ini. Akses tautanmu tepat di bawah di bagian atas komentar. ada ruang yang terasa seperti kursi kosong di meja makan, namun justru di ruang seperti itu, Tuhan sering memulai sesuatu yang baru. Ia tidak memulai dari keramaian, melainkan dari tempat di mana kau jujur tentang kebutuhanmu. Kau telah mencoba mengisi kekosongan itu dengan kesibukan, dengan tawa yang dipinjam, dengan rutinitas yang membuatmu tidak perlu terlalu lama mendengar dirimu sendiri. Tetapi jiwa tidak bisa selamanya ditipu oleh gerak yang cepat. Jiwa ingin kehadiran, jiwa ingin keselarasan. Kau diciptakan untuk kasih yang tidak membuatmu terus-menerus bertanya, apakah kau cukup? Dan ketika Tuhan menyiapkan seseorang, Ia juga menyiapkan keadaan hatimu supaya tidak lagi mengejar bayangan. Aku melihat ada kepenatan dalam cara bahumu memikul harap. Aku melihat ada kelembutan yang belum habis meski pernah dikecewakan. Itu bukan kelemahan. Itu adalah tanda bahwa hatimu belum mati, hanya sedang dijaga. Maka jangan anggap diam sebagai penolakan. Kadang diam adalah ruang di mana Tuhan menata ulang arah. Kadang sunyi adalah tanah yang sedang dipersiapkan untuk benih yang benar.
Kau mungkin merasa seolah semua orang di sekelilingmu sudah berjalan lebih dulu, sementara kamu masih berhenti di titik yang sama. Tetapi keterlambatan yang kau rasakan tidak selalu sama dengan penolakan. Ada musim di mana Tuhan menahan sesuatu bukan karena Ia lupa, melainkan karena Ia tahu waktunya harus matang agar tidak merusak. Itu sulit diterima ketika hatimu ingin kepastian sekarang. Itu juga sulit ketika hari ulang tahun, malam yang panjang, atau perjalanan pulang membuatmu merasa sendirian di antara banyak wajah. Namun di dalam kisah-kisah yang paling lembut, Tuhan sering menuntun orang ke pertemuan yang tidak mereka rencanakan. Kau tidak sedang ditinggalkan di pinggir jalan. Kau sedang dipersiapkan untuk bertemu dengan kasih yang tidak akan mengaburkan identitasmu. Cinta yang benar tidak datang untuk mengurasmu, melainkan untuk meneguhkanmu. Ia tidak memintamu meninggalkan nilai-nilaimu. Ia menghormati doa-doamu. Ia tidak menertawakan kerapuhanmu. Ia mengerti bahasa hatimu yang paling sunyi. Maka bila kau pernah berpikir bahwa ada sesuatu yang salah dalam dirimu karena belum bertemu orang yang tepat, lepaskan pikiran itu. Yang tertunda bukan nilai dirimu. Yang tertunda hanyalah pertemuan yang harus tiba di waktu yang benar. Dan waktu Tuhan, sekalipun sering terasa lambat bagi manusia, tidak pernah gagal menepati maksudnya. Ada kedamaian yang sedang mendekat bersama kebijaksanaan baru. Ada keteguhan yang sedang tumbuh di bagian dirimu yang paling lembut. Aku ingin kau memperhatikan cara hatimu bereaksi ketika nama cinta disebut. Karena kadang tubuh tahu lebih cepat daripada kata-kata. Ada tegang yang turun perlahan dari rahangmu, ada napas yang lebih panjang, ada rasa seperti sesuatu yang lama terkunci mulai bergerak. Jangan takut pada gerak kecil itu. Itu sering menjadi cara tubuh mengakui bahwa ia sudah siap untuk percaya lagi. Kau tidak harus memaksa dirimu menjadi cerah sebelum waktunya. Kau hanya perlu jujur pada apa yang terasa hidup dan apa yang terasa palsu. Ada banyak suara yang mencoba mengajarimu bahwa cinta harus selalu sulit agar bernilai. Tetapi Tuhan tidak menulis semua kisah dengan pola yang sama. Ada perjumpaan yang lembut justru karena ia benar. Ada kedekatan yang membuatmu tenang bukan karena kehilangan api, melainkan karena mendapat kejujuran. Cinta yang dari Tuhan tidak selalu membakar dengan cepat. Kadang ia menghangatkan dengan setia, dan itu lebih dalam daripada hasrat sesaat. Kau mungkin pernah belajar bertahan terlalu lama di tempat yang salah, sehingga sekarang hatimu waspada terhadap semua yang tampak manis. Waspada itu berguna, tetapi jangan biarkan ia berubah menjadi pagar yang menutup semua pintu. Tuhan sedang mengajarimu bahwa kehati-hatian bisa berjalan bersama harapan. Dua hal itu tidak saling membatalkan. Saat keduanya berdampingan, kau menjadi lebih matang, lebih bersih, lebih tenang. Dan dari ketenangan itu, kasih yang benar mulai terlihat bukan sebagai fantasi, melainkan sebagai kemungkinan yang diberkati. Itu sebabnya kau tidak perlu terburu-buru melebeli setiap perasaan. Yang dari Tuhan akan tahan diuji oleh waktu, doa, dan kedalaman karakter. Kau telah menangis dalam cara yang tidak selalu terlihat oleh orang lain. Ada air mata yang jatuh di kamar mandi, di balik pintu tertutup, atau saat lampu sudah padam, dan tubuhmu akhirnya berhenti berpura-pura kuat. Aku menghormati kesunyian itu, karena di sana Tuhan sering mendengar yang tidak pernah sempat kau ucapkan keras-keras. Dia tahu ketika kau berkata pada diri sendiri bahwa semuanya baik-baik saja, padahal dada terasa berat. Dia tahu ketika kau menutup percakapan lebih cepat supaya tidak ada yang menyadari hatimu goyah. Dan justru di titik itu, kasih yang benar sedang disiapkan untuk datang bukan sebagai tontonan, melainkan sebagai rumah. Cinta seperti itu tidak membuatmu merasa harus terus membuktikan nilai.
Ia hadir dan berkata dengan hidupnya sendiri bahwa kau layak diperlakukan dengan hormat. Di dalam hati ada bagianmu yang rindu bertumpu tanpa harus takut jatuh. Ada bagianmu yang ingin dipilih tanpa harus bersaing. Ada bagianmu yang ingin dilihat tanpa harus berteriak. Semua itu tidak memalukan, semua itu manusiawi, dan Tuhan tidak membenci kerinduan itu. Ia sedang memurnikannya supaya ketika yang benar mendekat, hatimu tahu cara menerima tanpa mencengkeram. Itu adalah anugerah yang pelan tetapi kuat. Dan saat anugerah itu bekerja, kau tidak hanya menunggu seseorang, kau juga sedang dibentuk menjadi orang yang siap mencintai dengan sehat, jujur, dan stabil. Beberapa luka membuatmu ingin menutup seluruh pintu, tetapi jangan samakan perlindungan dengan penolakan terhadap masa depan. Ada pintu yang memang harus ditutup terhadap yang palsu, namun ada juga jendela yang harus tetap terbuka bagi penghiburan yang Tuhan kirimkan. Kau sedang belajar memilih bukan dari rasa lapar, melainkan dari pengenalan. Itu penting sebab rasa lapar sering menerima apa saja, sedangkan pengenalan tahu apa yang benar-benar sejalan. Aku melihat Tuhan sedang memperhalus nalurimu. Ia sedang mengajarimu mengenali suara damai di antara banyak suara yang mendesak. Ia sedang menata kembali cara hatimu, membaca orang, membaca suasana, membaca niat. Dan ketika itu terjadi, kau tidak lagi mudah terperdaya oleh kata-kata indah tanpa buah. Kasih yang benar membawa buah yang bisa disentuh. Kesabaran, hormat, kehadiran, kejelasan. Kau akan mengenalinya bukan hanya dari perasaan yang berdebar, tetapi dari ruang yang terasa aman. Saat aman hadir, tubuhmu berhenti bertahan. Saat aman hadir, doa-doamu tidak lagi terasa seperti permintaan putus asa. Saat aman hadir, kau mulai mengerti bahwa Tuhan tidak pernah berniat memberi setengah. Ia sedang menyiapkan yang utuh. Maka jangan terkejut bila beberapa hubungan lama mulai kehilangan daya tariknya. Bukan karena kau menjadi keras, tetapi karena kau sedang dinaikkan ke ukuran yang berbeda. Yang sejati tidak memanggilmu mundur. Yang sejati memanggilmu pulang ke kedewasaan. Ada sebuah peralihan yang sedang terjadi di dalam dirimu, seperti pintu yang tidak dibuka oleh angin, tetapi oleh tangan yang tepat. Kau bisa merasakannya ketika cara lama memandang dirimu mulai retak. Kau tidak lagi sanggup percaya bahwa kesendirian adalah identitas permanen. Kau tidak lagi mau hidup dari sisa-sisa perhatian. Dan itu bukan kesombongan, itu kesehatan jiwa. Tuhan sering memulai pemulihan ketika seorang manusia berhenti menerima yang kurang dari rancangannya. Dalam ruang itu kau mulai berdoa dengan cara yang berbeda. Bukan lagi hanya tolong kirimkan seseorang, melainkan bentuklah aku supaya mampu mengenali yang benar. Doa seperti itu mengubah udara batinmu. Itu membuatmu tidak sekadar menunggu hasil, tetapi menjadi lahan yang siap. Kasih yang benar sedang mendekat bukan untuk mengisi lubang, melainkan untuk membangun perjanjian hati. Dan perjanjian semacam itu memerlukan ketenangan. Karena itu, jangan terburu-buru mengira bahwa semua yang belum terjadi adalah penolakan. Kadang yang belum datang justru sedang dilindungi dari tergesa-gesa. Kau berada di ambang sesuatu yang lebih murni daripada yang pernah kau bayangkan. Bukan karena hidupmu tiba-tiba mudah, tetapi karena hatimu mulai selaras dengan apa yang tulus. Dan ketika selaras itu tiba, kedamaian akan menjadi tanda pertamanya. Ia tidak menuntut sorak-sorai. Ia hanya membuatmu tahu bahwa kau tidak lagi berjalan kosong. Bila selama ini kau merasa terlalu banyak belajar bertahan, ketahuilah bahwa Tuhan juga mengajarimu menerima. Bertahan membuatmu tetap berdiri, tetapi menerima membuatmu hidup. Banyak orang tampak kuat karena mereka pandai menahan, padahal yang Tuhan cari adalah hati yang bisa terbuka tanpa kehilangan kebijaksanaan. Itu sebabnya perjalananmu tidak hanya tentang menolak yang salah, tetapi juga tentang mengenal yang benar ketika ia tiba.
Ada doa yang belum selesai hanya karena Tuhan sedang menambahkan kedalaman pada jawabannya. Kau mungkin ingin jawaban itu datang dengan cepat, tetapi Tuhan lebih tertarik pada kebebasan jiwamu daripada pada kecepatan keinginanmu. Ia ingin kau dicintai tanpa harus mencurigai setiap gerak. Ia ingin kau dipilih tanpa harus terus membandingkan dirimu dengan orang lain. Ia ingin kau merasa aman di hadapan kasih, bukan terancam olehnya. Dan proses itu kadang memerlukan kesendirian yang tidak nyaman. Namun kesendirian yang diurapi tidak sama dengan kekosongan. Kesendirian itu menjadi ruang latihan, tempat hati belajar diam, mendengar, dan mengenali. Kau sedang ditempa agar saat seseorang yang benar datang, kau tidak membawa luka sebagai bahasa utama. Kau membawa kedewasaan, kau membawa ketenangan, kau membawa keberanian untuk berkata ya tanpa kehilangan dirimu. Itu sebabnya, bahkan ketika hari ini masih terasa lambat, langit atas hidupmu tidak diam. Ada persiapan yang berlangsung di balik layar yang belum kau lihat, dan persiapan itu baik. Ada sesuatu yang halus namun nyata ketika Tuhan mulai menyusun pertemuan yang tepat. Jalan yang tadinya terasa buntu mulai menunjukkan celah kecil. Orang-orang yang salah perlahan kehilangan daya tariknya. Percakapan yang kosong mulai melelahkanmu lebih cepat. Dan di dalam kelelahan itu ada hikmat yang sedang tumbuh. Kau mulai tahu bahwa bukan semua perhatian harus diterima. Bukan semua ajakan harus dibalas. Bukan semua kedekatan harus dianggap anugerah. Itu kemajuan rohani yang sangat penting. Karena hati yang terjaga bukan hati yang tertutup, melainkan hati yang tahu kapan harus menunggu dan kapan harus melangkah. Aku percaya Tuhan sedang membentuk ruang di sekelilingmu agar kasih yang benar tidak perlu berteriak untuk dikenali. Ia akan datang dengan cukup damai, cukup jernih, cukup konsisten, sehingga jiwamu tidak perlu menebak-nebak. Bila ada tanda-tanda seperti itu yang sudah menyentuhmu, bila dada ini terasa seperti sedang dijangkau oleh sesuatu yang lebih besar dari sekadar kebetulan, tipekan angka 888 di komentar. Itu bukan angka ajaib, itu hanya tanda kecil bahwa hatimu menangkap pesan bahwa Tuhan tidak terlambat. Ketika jari-jarimu menuliskan itu, biarkan itu menjadi persetujuan yang tenang bahwa kamu melihat arah yang sedang dibuka. Tipekan 888, lalu kembali padaku. Dan setelah itu, dengarkan lagi napasmu sendiri, sebab kadang damai berbicara lebih lembut daripada pikiranmu. Damai tidak memaksa, damai meneguhkan, dan dari peneguhan itu, langkah berikutnya mulai terasa mungkin. Di titik ini, jangan biarkan pikiranmu kembali mengulang luka lama sebagai ramalan masa depan. Luka lama memang ingin menjadi pusat perhatian, tetapi ia tidak punya hak untuk memutuskan akhir kisahmu. Kau sedang dibawa keluar dari pola yang membuatmu menunggu dengan takut. Tuhan tidak menuntunmu ke dalam cinta yang membuatmu terus berjaga seperti penjaga malam yang tak pernah pulang. Ia menuntunmu menuju perjumpaan yang bisa dihuni. Itulah mengapa kehati-hatianmu sekarang menjadi lebih lembut daripada dulu. Kau tidak menolak, kau menimbang, kau tidak menghakimi semua orang. Kau belajar membedakan, dan perbedaan itu adalah rahmat. Ia membuatmu tidak menyerahkan hatimu pada siapa saja yang datang membawa janji cepat. Ia juga membuatmu tidak menutup hati terhadap orang yang benar-benar tulus. Dalam perjalanan seperti ini, kepekaanmu bukan musuh. Kepekaanmu adalah alat. Seperti lampu kecil di lorong yang panjang, ia cukup untuk membuatmu tidak tersandung. Kau mungkin belum melihat wajah orang yang akan datang, tetapi Tuhan sudah melihat kesiapanmu yang sedang dibangun. Ada kesetiaan yang sedang menumbuhkan akar di dalam dirimu. Ada kedamaian yang sedang mengambil tempat dari kegelisahan. Dan di atas semuanya ada tangan Tuhan yang lembut, menolak membiarkanmu jatuh ke hubungan yang hanya meniru kasih tanpa membawa hidup.
Itu sebabnya kau masih di sini, masih membaca, masih merasakan, karena sesuatu yang benar sedang mendekat dan jiwamu perlahan belajar mengenal tanda-tandanya. Kau tidak perlu mempercepat sesuatu yang sedang dimatangkan. Ada buah yang matang terlalu cepat justru kehilangan rasa, dan ada pertemuan yang datang terlalu dini justru menjadi beban. Tuhan mengerti ukuran yang tepat dan Ia tidak pernah salah menghitung musim. Saat kau bangun pagi dan memegang ponsel sebelum doa, saat kau menunda mengirim pesan yang hanya lahir dari takut kehilangan, saat kau akhirnya duduk diam di tepi ranjang dan mengakui bahwa kau tidak lagi ingin hubungan yang dangkal, disitulah proses sedang berjalan. Tidak ada yang sia-sia pada kejujuran seperti itu. Tidak ada yang kecil pada keputusan untuk menunggu dengan sehat. Bahkan ketika dunia memuji kecepatan, Tuhan sering bekerja melalui kesetiaan yang pelan. Kau sedang dipindahkan dari kepanikan menuju pengenalan, dari rasa harus segera punya jawaban menuju kedewasaan untuk menahan diri sampai jawaban itu nyata. Aku tahu itu tidak selalu terasa romantis. Aku tahu itu kadang terasa seperti penundaan. Tetapi ada bentuk kasih yang justru lahir dari penundaan yang diberkati. Kasih itu memiliki tulang punggung. Ia bisa berdiri di hari baik dan hari buruk. Ia tidak hanya hidup saat suasana menyenangkan. Ia tetap hadir saat tangis muncul tanpa sebab yang jelas. Dan karena itu, jangan menilai perjalananmu hanya dari sensasi hari ini. Lihatlah pembentukan yang sedang terjadi di bawah permukaan. Tuhan sedang menyiapkan kau untuk sesuatu yang lebih stabil daripada kegembiraan sesaat. Ia sedang menyiapkan hubungan yang dapat menampung doamu. Ketika hati mulai sembuh, ia tidak lagi panik setiap kali melihat kebahagiaan orang lain. Itu salah satu tanda bahwa Tuhan sedang memerdekakanmu. Kau tidak harus berperang dengan hidup orang lain untuk mengakui bahwa hidupmu juga sedang bergerak. Ketenangan seperti itu lahir dari kepercayaan yang tumbuh perlahan. Aku ingin kau menerima bahwa penantianmu bukan kegagalan, melainkan ruang. Di ruang itulah beberapa hal lama jatuh, beberapa kerinduan dimurnikan, dan beberapa ketakutan kehilangan suaranya. Kau mulai mengenali bahwa tidak semua kesepian harus ditutup dengan kehadiran sembarang orang. Kadang kesepian justru sedang menjadi altar di mana Tuhan berbicara paling jernih. Dan jika hari ini ada rasa rawan, ada sedikit cemburu, ada sedikit pertanyaan tentang mengapa belum aku, jangan buru-buru mengutuk dirimu, bawa itu ke hadapan Tuhan. Dia tidak jijik pada pertanyaanmu. Dia tahu bagaimana mengubah pertanyaan menjadi pengajaran. Dari sana, kau mulai memahami bahwa yang sedang dipersiapkan bukan hanya seseorang di luar dirimu, tetapi juga kapasitas di dalam dirimu. Kapasitas untuk menerima kasih tanpa mengungkit luka setiap saat. Kapasitas untuk memberi tanpa kehilangan pusatmu. Kapasitas untuk hidup dalam relasi tanpa menenggelamkan suara batin yang Tuhan tanamkan. Itu adalah pekerjaan yang halus namun mendalam, dan hasilnya bukan sekadar pasangan. Hasilnya adalah kedewasaan yang menyertai pertemuan yang benar. Karena itu, jangan malu bila proses ini lambat. Yang tumbuh dengan benar memang sering tumbuh diam-diam. Ada saatnya kau sadar bahwa pintu yang dulu tampak menarik ternyata hanya membuka ruangan yang penuh gema kosong. Kau sudah cukup lama mendengar gema itu. Kau tahu bagaimana rasanya berbicara dengan harapan, lalu menerima ketidakjelasan. Maka saat yang tulus mendekat, tubuhmu mungkin tidak langsung percaya, tetapi jiwa yang telah didoakan akan mulai mengenali bedanya. Itu sebabnya aku mengatakan kepadamu untuk tidak meremehkan ketenangan. Ketenangan bukan kebosanan. Ketenangan adalah tanda bahwa sistem batinmu mulai selaras dengan yang benar. Dalam ketenangan, kau bisa mendengar suara hati tanpa ditenggelamkan oleh kecemasan. Dalam ketenangan, kau bisa melihat karakter,
bukan hanya kesan. Dalam ketenangan, kau bisa menunggu tanpa merasa ditinggalkan. Itu buah dari karya Tuhan yang tidak tergesa-gesa. Ada perlindungan di dalamnya, ada arah di dalamnya, ada martabat yang sedang dipulihkan. Dan ketika martabat dipulihkan, kau tidak lagi rela menjadi cadangan bagi siapapun yang tidak siap menghormati hatimu. Kau menjadi lebih jelas, lebih jernih, lebih tenang. Itulah mengapa musim ini sangat penting. Bukan hanya karena seseorang mungkin sedang didekatkan kepadamu, tetapi karena kau sedang dijadikan seseorang yang mampu menerima perjumpaan itu tanpa kehilangan damai. Kasih yang benar tidak menumbuhkan kekacauan. Ia menumbuhkan keyakinan yang lembut. Dan keyakinan itulah yang sedang bertunas di dalam dirimu sekarang. Bayangkan sebuah rumah yang lama tertutup, lalu jendelanya perlahan dibuka. Bukan karena badai datang, melainkan karena udara yang benar akhirnya layak masuk. Begitu juga hatimu. Ada bagian-bagian yang dulu rapat tertutup demi melindungi diri, tetapi kini Tuhan sedang membuka sedikit demi sedikit, agar hidup baru bisa bernapas di sana. Perubahan seperti ini tidak selalu dramatis, namun sangat nyata. Kau mulai merasa bahwa beberapa kebiasaan lama tidak lagi cocok. Beberapa percakapan lama tidak lagi menghidupkan. Beberapa harapan lama tidak lagi mampu memuaskan. Itu bukan kehilangan, itu pemisahan yang sehat. Aku ingin kau melihat bahwa pemisahan ini adalah karya kasih, bukan hukuman. Tuhan sedang mempersiapkan ruang dalam dirimu supaya ketika yang benar hadir, ia tidak perlu berjuang melewati reruntuhan yang belum dibereskan. Ia bisa masuk ke rumah yang telah dijaga. Ia bisa duduk di meja yang bersih, ia bisa berbicara tanpa topeng. Dan kamu pun bisa hadir tanpa rasa takut terus-menerus. Pada titik itu, cinta tidak menjadi panggung, cinta menjadi tempat pulang. Ada perbedaan besar antara dipuji dan dipeluk, antara diperhatikan dan dipahami. Tuhan sedang membawa hidupmu ke arah yang kedua. Maka jangan heran bila beberapa hal yang dulu kau kejar kini terasa hambar. Hatimu sedang belajar memilih yang mempunyai isi, bukan hanya kilau. Dan ketika hatimu memilih demikian, kau menjadi lebih dekat pada maksud Tuhan daripada yang pernah kau pikirkan. Jika ada sesuatu dari seluruh perjalanan ini yang menetap di dadamu, izinkan itu tinggal sebentar lebih lama. Jangan terburu-buru mengusirnya hanya karena ia terlalu lembut untuk terdengar masuk akal. Kadang yang benar datang seperti pengakuan pelan yang baru terasa setelah beberapa menit berlalu. Ada wajah yang lebih damai, ada napas yang lebih tenang, ada keyakinan bahwa Tuhan masih bekerja meski tanpa tanda besar. Itu sebabnya aku tidak ingin kau mengecilkan apa yang sedang terjadi di dalammu. Kau bukan hanya mendengar kata-kata, kau sedang mengalami penataan ulang. Dan penataan ulang selalu terasa asing sebelum akhirnya terasa benar. Saat malam datang, ingatlah bahwa tidak semua penantian adalah kehampaan. Ada penantian yang menjadi wadah bagi pengenalan. Ada penantian yang melindungi dari keputusan yang salah. Ada penantian yang sedang mengajari tubuhmu untuk tidak panik ketika kasih tidak berteriak. Kau sedang dibawa ke kedalaman yang lebih aman. Dan di kedalaman itu, Tuhan sedang menumbuhkan sesuatu yang tidak mudah digoyang oleh suasana. Cinta yang benar akan mengenalimu tanpa menuntutmu menjadi orang lain. Cinta yang benar akan menghormati batas yang sehat. Cinta yang benar akan bersaksi lewat konsistensi, bukan hanya lewat kata-kata yang indah. Itulah yang sedang kau didekati, walau hari ini mungkin belum seluruhnya terlihat. Dan karena itu, tetaplah tenang. Yang sejati tidak perlu dipaksakan untuk bertahan. Sekarang aku ingin kau memberi ruang bagi pengakuan kecil yang sederhana. Jika seluruh rangkaian ini terasa seperti sedang menyentuh tempat yang tidak bisa kau jelaskan, letakkan kata "eu vejo iso" di komentar. Bukan sebagai pertunjukan, melainkan sebagai pengakuan bahwa hatimu mengenali gerak yang sedang terjadi.
Ada saat di mana pengakuan kecil menjadi jembatan bagi kedamaian yang lebih besar. Saat kau menulisnya, biarkan itu menjadi tanda bahwa kau tidak lagi menolak apa yang Tuhan sedang nyatakan. Aku tidak sedang memintamu membuktikan apapun. Aku hanya mengajakmu menamai yang telah kau lihat di dalam batin. Karena apa yang dinamai dengan jujur sering berhenti mengejar kita dengan cara yang gelap. Setelah kau menulisnya, kembali padaku dengan napas yang pelan, kembali dengan hati yang sedikit lebih ringan, kembali dengan kesediaan untuk menerima bahwa Tuhan bisa berbicara tanpa menimbulkan kekacauan. Itu penting, sangat penting, sebab kedekatan yang benar tidak membuatmu kehilangan dirimu. Ia menuntunmu kembali ke pusat yang tenang. Ia mengajarimu bahwa pengenalan bukan harus keras dan persetujuan bukan harus gaduh. Ada keteduhan yang sedang dibangun di sekelilingmu, dan di bawah keteduhan itu, sesuatu yang benar bisa bertumbuh tanpa ketakutan. Kau mungkin pernah berpikir bahwa bila kasih itu dari Tuhan, semuanya akan terasa mudah sejak awal. Tetapi kedewasaan sering memerlukan waktu untuk mengajarkan hati cara menerima. Bukan semua yang benar langsung terasa familiar. Kadang yang benar justru terasa asing karena hatimu telah lama terbiasa pada yang kurang sehat. Jadi jangan salah paham ketika yang Tuhan kirim tidak langsung memicu badai emosi. Bisa jadi itu justru tanda bahwa jiwamu akhirnya bertemu dengan sesuatu yang lebih stabil. Di masa lalu, mungkin kamu terbiasa mengejar yang sulit dijangkau. Sekarang kau sedang dilatih untuk mengenali yang hadir tanpa permainan. Itu perubahan yang besar. Kau tidak lagi menyukai kabut. Kau mulai rindu pada kejelasan. Kau tidak lagi menilai kedalaman dari intensitas sesaat. Kau mulai menilai dari konsistensi. Dan disitulah Tuhan menunjukkan kasih-Nya yang matang. Ia tidak hanya memberi yang indah, Ia memberi yang dapat diandalkan. Ada perbedaan yang menyehatkan antara yang memikat dan yang meneguhkan. Yang memikat sering memusatkan perhatian pada sensasi. Yang meneguhkan memusatkan perhatian pada kehidupan. Aku percaya hatimu sedang dipindahkan ke arah yang kedua. Maka biarlah beberapa pintu lama tetap tertutup. Biarlah beberapa pesan tidak dibalas. Biarlah beberapa panggilan tidak diikuti. Itu bukan kekalahan, itu penjagaan. Dan ketika penjagaan seperti itu menjadi kebiasaan, kau akan lebih mudah mengenali kedekatan yang benar saat ia datang dengan damai. Ada satu hal yang harus kau pahami tentang musim ini. Tuhan tidak sedang memperlambatmu, Dia sedang melindungimu. Seringkali kita menyebut penundaan sebagai hambatan, padahal di baliknya ada tangan yang menahan kita dari jalan yang tidak perlu ditempuh. Kau mungkin belum bisa melihat seluruh pola, tetapi kau bisa mulai merasakan bahwa sebagian besar pergumulanmu hari ini sedang mengajarkan keteguhan. Keteguhan itu tampak saat kau tidak lagi menuruti setiap rasa kesepian dengan keputusan tergesa-gesa. Keteguhan itu tampak saat kau memilih doa sebelum panik. Keteguhan itu tampak saat kau menunggu dengan jernih, bukan dengan putus asa. Itulah tempat di mana karakter dibentuk. Dan karakter yang dibentuk dengan baik menjadi rumah yang layak untuk kasih yang benar. Aku ingin kau mengingat bahwa yang akan mendekat bukanlah sekadar jawaban atas pertanyaan. Perhatian, kamu harus bersiap. Sekarang, saya telah menyiapkan materi eksklusif untuk mereka yang merasa dipisahkan untuk sesuatu yang lebih besar. Tetapi hidup dikelilingi oleh kebisingan, gangguan, dan kelebihan beban mental. Ini adalah perjalanan 30 hari yang akan mengubah hidupmu. Jalan terpandu untuk melindungi pikiranmu dan mempersiapkan diri untuk apa yang akan datang dengan praktik harian fokus, batasan, dan disiplin. Berhentilah bernegosiasi dengan kebisingan. Belajarlah mengidentifikasi gangguan sebelum mereka mengendalikanmu dan perkuat pikiranmu. Juga tersedia dalam versi audio imersif. Lebih dari 10.000 pembaca
telah mengubah hidup mereka melalui perjalanan 30 hari. Ribuan orang telah memulai transformasi ini. Orang-orang sepertimu yang lelah hidup dalam kabut. Orang-orang biasa yang memutuskan untuk berhenti menerima kekacauan mental. Manfaatkan penawaran terbatas ini hanya bulan ini. Akses tautanmu tepat di bawah di bagian atas komentar.